gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, Ngebers di mulut. Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Kenapa nggak Turki semuanya? Takut keras Takut keras. Oh. dan hancur. Kayaknya tadi aku coba teksturnya udah kayak Ini nggak luarnya lembut. apa sih? Udah top 6, ini pressure test keempat aku. Semoga ini bukan pressure test terakhir aku di galeri. Hahaha, 5 kali berturut-turut pressure test dan berturut-turut apakah aku akan menjadi raja dari pressure test? Aku sih nggak masalah. Masuk galeri ada 4 lead di samping podium. Itu aku semakin bertanya-tanya lagi, ketemu lead lagi. Tapi kali ini leadnya hitam sesuai dengan baju kita. Ya, isinya apa lagi ya? Akila, Bu Wiji, Dani, welcome to pressure test. Sudah mulai terbiasa ya pakai baju hitam sekarang. Ya, Chef. Udah terasa ya semakin maju di kompetisi ini. Kami bilang semakin sulit karena memang room for error-nya sudah semakin sedikit. Tidak perlu ada yang gagal, tidak perlu ada yang salah besar untuk ada di pressure test. Benar Chef Renata, room for error-nya sangat sedikit, maka dari itu aku harus menyusun strategi dengan benar agar bisa memulangkan orang-orang yang lain. Benar kata Chef Juna, season demi season, Chef Juna selalu bilang jadilah pemenang di setiap tantangan, karena memang hanya dia yang aman. Akilah, ingat ini pressure test, kamu nggak boleh overthinking. Think smart. Untuk pressure test kali ini, di depan kalian sudah ada lid berwarna hitam yang isinya adalah bahan yang harus kalian olah. Clue number 1, dia adalah protein hewani yang jelas termasuk ke kategori daging yang unik dan memiliki rasa, aroma atau tekstur yang khas. Daging yang unik, apa ya? Apakah dia rusa atau biawak atau mungkin buaya? Para juri nge-spill sedikit kalau isinya itu protein hewani. Tapi udah di top 6 gini, kayaknya nggak mungkin protein hewani yang biasa-biasa aja deh. Nggak mungkin ayam, nggak mungkin bebek, nggak mungkin sapi. Kayaknya ini hal-hal yang di luar nalar. Ada yang bisa tebak? Venison bukan? Rusa. Rusa, Rusa, Kambing, kambing, terus kuda. kelinci, Kuda. kelinci mungkin. kelinci. Biawak mungkin. Biawak. Kalau menurut aku protein hewani itu pasti ada kelincinya. Nggak mungkin buaya. Tapi ini kan Master Chef. Bisa aja ada buaya di dalam itu. Oke, kita langsung aja ya. Kita buka, kita lihat apakah mereka... Oh wow. Rabbit, Apa? rabbit, kelinci. Rabbit. Wah, kelinci. Ternyata ini nggak lebih unik daripada rusa ya. Mudah-mudahan yang berikutnya bukan biawak. Next. Rusa. Rusa. Nope. Bukan. Quail. Well. Lead kedua ternyata isinya quail. Aku belum pernah ngolah sih sebelumnya, tapi kayaknya ini yang paling lumayan mudah deh. Next. Turkey. Wah, ternyata kalkun keluar lagi. Sebelumnya aku pernah sukses mengolah kalkun, tapi dadanya ya, bukan pahanya. Pigeon. Di lead 4 ini terdapat isinya yaitu pigeon. Ini protein yang sangat tricky juga, jadi kalau ngolahnya terlalu over dia akan keras, kalau under juga keras, jadi dia harus perfectly cook juga, sama kayak kelinci. Tapi setahu aku pigeon ini bisa medium deh. Okay, so we got rabbit, quail, turkey, pigeon. Mereka boleh dibilang termasuk dalam game meat
yang traditionally back in the days kita harus hunting untuk memperolehnya ya. Jadi berburu, dikuliti, dibersihkan, baru dimasak. Dan mereka tentunya mempunyai aroma yang khas masing-masing, tekstur yang berbeda, dan juga kesulitan dalam mengolahnya. Beberapa dari game meat ini harus diperhatikan dalam mengolahnya karena bisa menjadi alot, ya, kurang lama dimasak ataupun terlalu cepat dengan api besar. Jadi harus hati-hati. Menghadapi game meat yang notoriously hard untuk diolah, aku berpikir harus mengatur strategi dengan baik agar tidak salah pilih. Mataku mengacu ke kalkun karena aku pernah sukses dengan turkey breast. Cuman ini paha, sangat berbeda karakteristiknya dengan dada. Dani kayaknya baru kemarin mendapatkan kelinci dan kamu tukar dengan ayam. Karena kamu tahu kan, dia akan diolahnya itu memakan waktu lebih lama. Tapi kali ini kalian harus memasak dan memilih salah satu dari game meat ini. Dan kalian boleh memadukannya dengan protein hewani lainnya jika mau. Jika mau, tidak harus. Ya. Oh, ternyata kita nggak harus nge-highlight si protein yang ada di depan ini. Kita juga boleh mencampur dengan protein lainnya. Aku jadi sedikit lebih lega. Dani, dari 4 ini kira-kira mana yang kamu mau? Saya belum pasti, tapi kelihatannya quail. Quail, oke. Tadinya memang aku mau masak kalkun, terakhir aku melihat quail. Aku berpikir ukurannya lumayan kecil ya, jadi untuk dimasak mungkin bisa cepat dan tidak alot. Aku memutuskan untuk memilih quail. Bu Wiji? Antara kelinci sama pigeon. Kenapa saya milih kelinci sama pigeon? Karena dua-duanya kalau kelinci teksturnya seperti ayam, dan kalau pigeon itu, ya memang si pigeon itu keras. Tapi ya saya lihat dulu lah pigeon ini pigeon Indonesia apa pigeon luar negeri. Wah, ini Bu Wiji agak berani nih karena pigeon itu agak susah ngolahnya. Apalagi nanti kalau di overcook itu bakalan keras banget. Tapi kita lihat Bu Wiji bakalan diolah jadi apa si pigeon ini. Akila? Kelinci. Kelinci? Aku awalnya kepikiran milih kelinci. Aku mau buat semacam ayam pop gitu, tapi proteinnya aku ganti kelinci. Ini kayaknya menarik. Oke, di sini ada masing-masing bisa minimal untuk 2 kontestan. Jadi boleh sama ya kalian. Misalnya Akila mau kelinci, Bu Wiji juga mau kelinci, boleh. Ada 2 di sini. Ternyata satu protein boleh 2 kontestan yang bikin. Aduh, aku nggak mau sih bikinnya sama. Pasti nanti di head to head endingnya. Oke. Atur strategi dengan baik, tetap fokus ya. Kemudian ingat ya bahwa ini adalah pressure test. Jadi kalian harus betul-betul mengeluarkan seluruh kemampuan kalian ya. Dan kalian bebas ke pantry, ke utensil room ya, untuk ngambil perlengkapan apapun yang kalian butuhkan. Dan juga diingat, jangan hanya sekedar memasak daging yang enak saja. Tapi juga pikirkan kondimennya harus selaras dan harmonis. Ya. Dan yang terakhir pesan saya, kalau kalian masih mau tetap di sini, karena ini ada pressure test ya, kalian harus mengeluarkan seluruh segenap apapun yang kalian punya. Ini adalah saat-saat yang terakhir. Jujur aku udah mulai deg-degan dan pasrah banget. Kalau dipikir-pikir aku udah nggak boleh main-main karena ini pressure test. Aku udah nggak boleh lagi eksperimen. Melihat kontestan yang ada di bawah, aku percaya sih mereka pasti bisa. Soalnya kan udah top 6, protein kayak gitu harusnya mereka udah tahu lah harus diolah jadi apa. Waktu memasaknya 60 menit, dimulai dari sekarang. Awalnya saya pengen masak kelinci, tapi setelah saya lihat kelincinya kayak dagingnya tuh sedikit, jadi ya saya milih untuk ambil pigeon aja. Lalu saya pergi ke pantry untuk belanja kondimen-kondimennya apa yang saya butuhkan, karena saya di sini pengen membuat nasi urap pigeon bakar. Pada pressure test kali ini,
para kontestan harus masak hidangan dengan bahan protein daging. Hal yang harus aku borong terlebih dahulu adalah quail-nya. Walhasil aku bergegas ke arah quail dan mengambil semuanya. Strategi Kak Dani ambil burung puyuh itu menurut aku cerdas banget. Dan otakmu emang bagus, Dan. Kamu jenius. Sebenarnya ini bagian dari strategi aku ya. Aku kan nggak mengenal quail, jadi aku harus berkenalan dulu dengan protein ini. Walhasil aku potong sedikit tanpa seasoning dan aku goreng. Aku mau mengetes apakah dia anyir, apakah dia empuk, lalu menentukan mau dibumbuin apa. Enak. Ternyata quail ini nggak ada baunya sama sekali dan tidak alot sama sekali setelah aku goreng. Walhasil aku langsung berpikir cepat, nggak usah terlalu ribet, aku mau buat quail goreng mentega. Kali ini aku rencananya turkey-nya itu mau aku ancurin, terus aku campur sama ayam untuk aku buat jadi egg roll. Karena menurutku cara yang paling tepat untuk olah protein yang dagingnya alot dan besar itu cuman diancurin. Kali ini aku jadinya ambil turkey, terus mau aku masak kayak egg roll gitu. Jadi kayak aku ke Japanese. Jadi nanti turkey sama ayam aku halusin pakai chopper, terus habis itu nanti ada salad sama Japanese rice. Di 10 menit pertama di sini saya mempersiapkan bumbu untuk bahan presto untuk mempresto burung dara saya. Di sini saya menggunakan ada ketumbar, ada merica, bawang, serai, daun jeruk. Rencana saya untuk mempresto pigeon ini selama kurang lebih 40 menitan lah. Tapi ya nanti saya lihat waktunya cukup apa enggak. Bude Wiji ambil burung dara. Tumben banget, setahu aku Bude itu sukanya burung puyuh. Karena beliau juga tahu tekstur burung puyuh itu dimasaknya cepat. Apa Bude punya strategi lain ya? Bude, tutup prestonya Bude. Hah? Uap. Tutup, bukan. Ini? Iya, nah. sudah. Oke, thank you. Di pressure test kali ini saya ngambil burung dara yang rencananya akan saya presto dulu. Nanti saya bakar. Bisa saya bakar, bisa saya goreng. Kalau nggak berubah pikiran ya. Pokoknya ada 2 option. Ya, waktu kalian tinggal 45 menit lagi ya. Yes, chef. Waktu sisa 45 menit, aku langsung cepet-cepet masak nasi. Kali ini aku pakai Japanese rice, jadi nanti hidangannya ke arah Jepang. Sisa waktu 45 menit, Chef Rudy visit band saya. Ya, Bu Wiji akhirnya pilih apa ya tadi? Pilih burung dara, Chef. Burung dara? Iya, burung Mau dara. dimasak apa, Bu Wiji? Saya masak, saya presto dulu ya, presto dulu. Nanti hasil dari prestoannya itu mau tak goreng atau bakar sama aja sih, gitu. Aku agak kurang setuju ya dengan proses Bude Wiji, dengan burung daranya di presto dulu, habis itu dibakar, digoreng. Itu udah 3 kali proses masak, kayaknya itu akan overcook deh dan bakalan keras. Karena setauku, pigeon itu dimasak sebentar aja udah matang kok. Tapi ini sekaligus dibumbui ya? Iya, sekaligus dibumbui. Bisa digoreng, bisa dibakar. Bisa digoreng, bisa dibakar Ada ya? 2 option. Ya, tampil yang bagus. Ingat ya, ini pressure test, kesempatan terakhir buat Wiji. Semangat, Bu Wiji. Beliau menyemangati saya supaya lolos di pressure test kali ini. Oke, Chef. Siap, Chef. Harus bagus ya. Makasih, Chef. Saya yakin kok ya. Ya, makasih, Oke. Chef. Mohon doanya. Ya. Good luck ya, Bu Wiji. Ya, makasih, Chef. Dia mau sop mentah ya? Kenapa dia besar? Buat ngeset aja ya. Terus baru di baking ini? Hah? Baru di steam? Goreng. Steam dulu apa goreng? Steam dulu baru goreng. Steam dulu baru goreng. Harusnya ya. Tapi nggak tahu nih rencana dia apa. Sebenarnya aku udah mikir nih,
top 6 bikin egg roll itu gimana ya? Tapi aku bener-bener udah nggak kepikiran lagi mau bikin apa. Ini aku udah gila sih emang, jujur aku udah gila. Tapi kan nggak mungkin aku bikin egg roll aja. Jadi aku mau bikin complete meal, aku tambahin nasi sama salad dressingnya. Untuk quail-nya nggak usah ribet, aku bagi 2 di antara dada dan paha karena aku tahu memantangkan keduanya butuh waktu yang berbeda. Aku milih quail karena ini terlihat kecil ya dagingnya. Dan kalau kecil aku mikirnya masaknya bisa cepet, nggak usah lama-lama. Dan kita nggak punya waktu yang banyak, seperti biasa hanya 60 menit. Jadi kita harus masak secepat mungkin. Jadi aku coba isi pakai isian turkey leg-nya, terus aku gulung dan aku wrapping biar nanti dia tuh lebih firm. Terasi di mana? Terasi. Oh, terasi di chiller. Di chiller ada? Sini? Tengah. Oh ini. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Yes, chef. 30 menit telah berlalu, di sini saya baru memasak nasinya sebagai karbohidratnya. Lagi menggoreng quail dan tiba-tiba chef favoritku, Chef Renata, datang ke bench. Ya, gorengan dibeli. Oke, ini berarti emang kamu pisah ya paha sama dada ya? Iya dong, matangnya kan beda. Matangnya beda. Tapi ini merah bisa ya sebenarnya? Yang dada Tadi ya? aku makan. Dadanya bisa? Oke. Kalau paha jangan. Agak kurang ya. Terus bikin apa ini? Aku mau bikin puyuh goreng mentega. Kenapa, Chef? No, nggak apa. Oke, kenapa pilihnya kuil goreng mentega? Karena maksudnya dia bisa seenak apa sampai bisa menyelamatkan kamu di pressure test? Chef, jangan meremehkan the power of a simple dish. Menurutku ini lumayan enak, karena saya terus terang baru pernah masak quail itu sekarang. Tadi saya coba dulu, saya goreng di 10 menit pertama, membuat diri saya lebih familiar dengan proteinnya. Kan saya nggak tahu ini keras apa nggak, tapi dari bentuknya kecil, saya terka bahwa ini harusnya bisa digoreng dengan cepat, dan ternyata benar. Saya goreng dengan cepat, dia baunya nggak ada, rasanya lumayan gurih padahal nggak digaramin. Ya udah, saya decide di-pair dengan saus yang gurih juga, kayaknya cocok ini. Oke. Terus komponennya apa lagi selain mainnya kan ada kuil goreng mentega? Ya, kuil goreng mentega, ada nasi dan acar mungkin nanti. Nasi sama acar? Ya. Sayur maybe? Enggak, aku nggak bakal nambahin sayur karena Chef Renata suka ngetrik ini orangnya. Acarnya dianggap sayur aja ya, Chef. Sayur... Dia apakah jadi satu bowl apa dia nasi terpisah? Dia akan jadi satu bowl, satu sajian. Oke. Ya. Oke. Ya. Thank you, Chef. Kamu turkey ya tadi? Iya, Chef. Nggak jadi rabbit? Nggak jadi. Sebenarnya aku kurang bisa semua, tapi akhirnya aku ngambil turkey. Mau diapain turkey-nya? Aku jadi bikin Japanese gitu, Chef. Jadi turkey-nya aku fillet, terus aku taruh sama chicken leg. Chicken leg? Akila, kamu jangan coba-coba deh di pressure test. Jadi aku campur ayam, terus aku bikin egg roll, jadi kayak Japanese gitu. Akilah di pressure test ternyata dia buat egg roll Turki. Ini mind blown banget, kamu bahaya banget. Mau dikomen sama apa itu udah nggak bakalan kemana-mana gitu. Egg roll is egg roll gitu. Waktu sisa 30 menit dan aku melanjutkan proses memasak sausnya. Sambil menunggu prestoannya matang, di sini saya membuat sambelnya yang nantinya akan saya ambil sebagian juga sebagai bumbu oles saat membakar pigeonnya. Lah, di sini saya baru ngeh. Karena setiap saya memasak kangkung, pasti sebelumnya saya rendam pakai baking soda. Disinilah saya ngeh kalau pigeon saya itu tadi nggak tak kasih baking soda. Baking soda.
ya sudahlah, saya sudah tahu nanti pasti ini kurang matang ataupun tingkat kematangannya pasti kurang karena secara dari waktu pun saya kurang memrestonya. Aku pikir mereka bakal bikin yang maksudnya bener-bener ini ya teknikal dan segala macam, tapi ternyata menu rumahan. Iya, iya. Coba kayak nasi. Terus kayak ini ayam mentega. Ini lagi loh yang lebih ke Japanese gitu. Bener. Sama bude. Guys, game meet ya, waktunya tinggal 15 menit. Ya, Ayo, Chef. make sure ya, sayang sekali ini pressure test. Kalian sudah sejauh ini, kalau sampai pulang, waduh, sayang banget. Waktu sisa 15 menit, aku langsung ambil adonan yang di blast freezer, aku potong-potong, terus aku goreng. Gimana Akila? Halo Chef. Kamu ambil apa jadinya? Aku jadinya ambil turkey. Turkey? Ya. Oke, turkey. Big one though. Ya, Terus tapi dijadiin apa? aku bikin Japanese, jadi aku campur sama chicken thigh, terus habis itu aku buat egg roll, nasi, nanti ada salad, terus ada mayonya juga. Jadi kayak Japanese gitu, Chef. Jadi Dia dicampur dengan ayam? Iya. Turkey-nya terasa nggak nanti? Dijamin Chef, terkinya pasti kerasa karena ternyata terki sama ayam tuh teksturnya beda loh Chef. Jadi pasti nanti Chef tahu perbedaannya. Harusnya sih terasa Chef, soalnya ayamnya dikit. Oke. Lebih banyak Kenapa nggak turkinya. turki semuanya? Takut keras. Takut keras. Oke. Dan hancur, kayaknya tadi aku coba teksturnya udah kayak Ini nggak luarnya lembut. apa sih? Egg roll gitu loh Chef. Jadi luarnya tadi Aku bilang ke Chef Juna kalau turkey leg-nya ini aku olah jadi egg roll. Tapi aku lihat ekspresi Chef Juna kok kayak agak ragu ya sama hidangan aku. Kulitnya bikin sendiri? Bikin sendiri. Alright, alright. Good luck. Yes, thank you Chef. Sisa waktu tinggal 15 menit lagi dan aku harus mengicip sausnya. Aku icip dan rasanya udah lumayan mantep nih. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food.